heboh bilang di Taman Budaya ada patung menari. Ya menari katanya jam 2 sampai pagi. Dari seberang lautan, mari menghampiri Taman Budaya Sulawesi Utara. Ada sepasang patung yang pernah heboh karena dikabarkan bisa menari di dini hari. Bersama Ki Pranalewu, tim Ganjil Misteri menelusuri jejak mistik di sekitar situs Tumaluntung yang terasa kembali menggaung dengan cerita patung menari. Lalu, seperti apa hasil eksplorasi tim Ganjil Misteri di patung yang konon bisa menari di malam hari? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam sedang bergerak memberi gelap sebagai penghias langkah. Tim Ganjil Misteri ditemani Ki Pranalewu menyusuri semak menuju patung yang diceritakan misterius karena bisa menari. Tersebab ingin menelisik muasal patung itu bisa bergerak sendiri, Ki Prana melakukan deteksi alam gaib di sekitar Taman Budaya tersebut. Saat ini kita lagi di Manado ya. Terus kalau kita lihat sekeliling ini ada di Taman Budaya Minahasa, tepatnya di Manado. Yang konon katanya ada sebuah patung. Di belakang saya ada patung perempuan dan laki-laki yang katanya dia bisa bergerak atau menari, makanya disebut patung menari, seperti itu. Kita akan coba melakukan pembuktian apakah benar di sini ada kandungan energi bahwa patung ini, benda mati ini bisa bergerak seperti itu. Kalau memang ada sebuah energinya, ini bisa saja terjadi. Tepatnya seperti itu. Baik, mari kita lakukan penelusuran. Di sini kita sudah ada di depan sebuah patung menari ya tepatnya. Nanti coba saya akan melakukan pendeteksian dan pembuktian apakah di sini mengandung sebuah energi negatif atau sebuah energi yang memang bisa membuat sebuah patung ini bisa bergerak. Saya akan melakukan pembakaran hiyo di sini bukan sebagai pembodohan, tetapi untuk menyerap sebuah kumpulan energi yang memang suka dengan wewangian seperti wangi hiyo. Baik, di sini ada saya megang kertas kosong ya. Saya coba mau melakukan pembuktian. Ini sudah dibakarkan sebuah hiyo yang memang untuk menyerap sebuah energi. Lalu saya akan mencoba flashback beberapa tahun silam atau beberapa belas tahun silam, karena kalau dilihat dari tekstur bangunan patungnya sendiri ini baru. Dalam seketika, setelah merapal mantra, Ki Prana mendemonstrasikan aura mistik di sekitar patung. Tanpa menyentuh, hanya dari sebuah jarak, spiritualis ini menangkap ada getaran gaib. Ia mengambil selembar kertas yang kemudian terbakar tiba-tiba.
Nyala api ini muncul akibat gesekan energi gaib di sekitar patung. Saya akan coba mendemonstrasikan dan coba untuk melihat apakah benar di sini. Sering kali orang melihat adanya pergerakan kedua belah patung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad. Hadir Sirullah, zat, sifat, wujud Allah. Izin ya Allah, buktikan kegaibanmu ya Allah. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad ibtil qulubi wa dawaiha wa afiyatil lasari wa sifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma sholli ala Muhammad ibtil qulubi wa dawaiha wa afiyatil lasari wa sifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allah. 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 Baik, saya udah melakukan pendeteksian dan coba melihat flashback beberapa tahun silam. Jadi kalau saya lihat ini seperti dugaan saya, ini patung dibuat dari tahun 80-an ya. Melompat jauh ke sudut masa lalu, Kiprana melihat ada jejak mistik yang kuat. Dari sanalah energi yang kemudian mampu menggerakkan dua patung sehingga bisa menari layaknya penari maengket yang khas. Ini baru dilihat oleh orang sekitar sini bahwa patung ini bisa bergerak atau bisa menari. Tadi coba saya tanyakan kepada istilahnya jin horin-horin yang berada di seputaran sini. Dia melakukan pergerakan tarian itu seperti tarian maengket. Jadi memang benar pada malam-malam tertentu atau pada jam tertentu, pada waktu tertentu, patung ini memang bisa bergerak atau bisa menari sesuai dengan pergerakan tarian dari maengket sendiri. Bisa dibuktikan seperti tadi saya melakukan ritualisasi. Ini memang benar di sini mengandung sebuah energi yang cukup besar. Patung menari di Taman Budaya Sulut melengkapi cerita tentang situs Tumaluntung yang menggaung popularitasnya. Pada sebuah kurun, banyak orang datang ke tempat ini untuk memastikan kebenaran kisah patung menari. Tapi benarkah dua patung itu menari pada dini hari?
Oke, untuk Was-Was di YouTube channel jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Cerita patung menari di Taman Budaya Sulut memang sempat memberi daya kejut, terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Konon, dua patung itu akan menggerakkan tubuh bagai menari tarian maengket pada malam-malam tertentu. Waktu yang dipilih adalah menjelang dini hari. Ya menari katanya jam 2 sampai pagi. Nah, itu yang datang-datang itu dari kalangan luar-luar, mahasiswa sampai di kompleks yang ada di Taman Budaya ini banyak yang itu. Tapi akhirnya kan nggak ada ketemu dengan orang patung menari itu. Yang mobil-mobil lewat itu berhenti di depan patung itu. Ya penasaran karena kan heboh bilang di Taman Budaya ada patung menari. Kira-kira patung itu dibangun kira 2003-2004 itu yang ada itu. Pada selesai pembangunan gedung pameran itu baru dibuat itu patung menari itu. Suasana pada malam hari di sekitar patung memang berselimut hawa metafisika. Pemilihan waktu menari pada dini hari barangkali memang bukan tanpa alasan. Terkonfirmasi oleh Kiprana bahwa pada jam-jam tertentu menjadi favorit makhluk halus muncul dan beraksi, terutama selepas tengah malam. Biasanya di dalam ruang lingkup gerbang gaib itu ada istilah jam ya. Jam-jam waktu-waktu tertentu yang bisa membuat makhluk-makhluk gaib itu datang. Kalaupun ada fenomena seperti ini, istilahnya hanya Allah yang tahu, bukan sebagian manusia. Karena apabila omongan itu biasa kan selalu dilebih-lebihkan. Bisa kita simpulkan, adapun suatu fenomena-fenomena seperti ada patung menangis, atau ada patung berdarah, atau patung menari, itu hanya sebagian kecil tipu daya setan untuk membuat manusia resah dan membuat manusia takut. Seorang warga mengisahkan patung menari bukan cerita dusta, sebab bukan bergerak sendiri, melainkan digerakkan oleh kekuatan gaib yang berasal dari masa lampau. Ini yang bergerak digunakan oleh ada salah satu mungkin penunggu di sini atau leluhur pertama yang berada di sini, dia pakai ini yang perempuan ini. Biasanya setiap tempat kadang-kadang ini suka sepi, itu ada penjaganya biasanya. Itu macam mana bentuknya, kalau ada kadang-kadang ya di muka bumi ini kan Tuhan menciptakan untuk menjaga yang tipe-tipe rate kelas-kelasnya yang tipe gimana. Mereka kadang-kadang menetralisir hal-hal yang negatif, menetralisir, oh ini nggak boleh. Tapi kalau satu tempat yang sudah kecewa penjaganya, kadang-kadang yang nongol negatifnya. Tapi bagaimana patung-patung itu bisa bergerak sendiri? Bagaimana Kiprana Lewu menjelaskan fenomena makhluk halus yang memainkan patung sehingga terlihat seperti menari?
Patung menari yang menghebohkan masyarakat Sulawesi Utara agaknya telah menjadi cerita yang dipercaya secara luas. Meski kebenarannya masih sangat bisa diperdebatkan, namun publik terlanjur percaya hal-hal mistik serupa itu. Lalu bagaimana Kiprana menjelaskan fenomena ini? Ya kulu badaham di jalali musolya ala nabi wal ali Abdul Nasir rahmatil karimi ayyamadu nuwabi dirahimi ilon sulasiuni jayu jaradu abu situs kahasatus rodu fal ainu intu tafi mare farsiri auduma fastalah fil gobiri naujud kalimatillah musallam akhlak Allah. Kenapa sebuah patung bisa menari atau bisa bergerak itu akibat manipulasi setan. Tepatnya manipulasi setan dan manipulasi jin yang memang mau mengacaukan pikiran manusia sehingga membuat rasa takut itu sendiri. Kiprana menegaskan ada aura gaib yang ikut bermain dalam situasi ini. Apalagi dalam deteksi batin saat melakukan ritual, Kiprana merasakan ada kekuatan energi yang sangat besar. Energi itulah yang kemudian memanipulasi pandangan manusia, sehingga patung seolah-olah mampu menggerakkan tubuhnya. Pada saat saya melakukan ritualisasi, ini benar memang ada suatu kekuatan energi besar yang terkandung di ruang lingkup bangunan ini ya. Saya melakukan pendeteksian dan melakukan komunikasi dengan beberapa horin yang ada di sini bahwa sebenarnya bukan patungnya yang bisa menari, tetapi justru lebih untuk memanipulasi pandangan mata seseorang terhadap sebuah patung. Banyak anasir mistik yang berkelindan di sekitar dua patung menari. Dua patung itu sudah sejak mula memang dibentuk serupa orang menari. Saya coba tanya kepada istilahnya apa ya, horin sini, kalau perempuan penjaga sini, kalau perempuan sendiri dinamakan wakeke, artinya penari perempuan. Kalau laki ini itu adalah tole, jadi penari laki-laki. Situs Tumaluntung di Sulawesi Utara memang bukan tempat biasa-biasa saja. Ada jejak tak tampak yang ikut mengambil peran sehingga muncul fenomena patung menari. Tapi benarkah dua patung itu memang bisa menari? Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.